merasa bahwa hidup saya berasal dari sebuah kota, yaitu kota Solo. Bagi saya kota Solo adalah kota yang penuh luka. Kota Solo adalah kota yang penuh luka bagi saya. Begitu banyak kenangan akan luka yang mendalam, yang membuat saya belajar bahwa semua ini, setiap masalah yang terjadi itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan semua masalah yang terjadi dalam hidup saya, hari ini saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kekurangan saya, dengan segala ketidakmampuan saya. Dan kota Solo adalah kota yang memberikan kepada saya pembelajaran begitu banyak dalam hidup. Banyak musuh, banyak orang yang membenci keluarga kami, banyak orang yang tidak percaya bahwa ada anak manusia yang dulu namanya Siana yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita tidak boleh meramal kehidupan seseorang karena kamu lebih pandai, karena kamu lebih pintar, karena kamu lebih bisa, dan karena kamu memiliki sebuah kekayaan yang layak untuk membeli kehidupan. Tapi aku keluar yang jauh dari sempurna, bercerai pada usia dini, luka, dan terus luka. Tapi ketika aku ingin sembuh, sekali lagi, ketika aku ingin sembuh dari luka itu, memang luka itu tidak bisa hilang bekasnya, tapi luka itu akan mengering ketika kita memang ingin sembuh. Dan ketika luka itu sembuh, berkat yang saya miliki mengalir dengan deras. Kalau Tuhan sudah mau membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Dan itu sudah terbukti dalam hidup saya. Oleh karena itu, semenjak ibu saya disembuhkan dari kanker pada tahun 1996, mukjizat yang terjadi yang terbesar dalam hidup saya. Saya merasakan bahwa Tuhan tidak hanya sekali memberikan pertolongan, tapi berkali-kali Tuhan memberikan pertolongan. Sampai saat ini Tuhan tetap terus tolong. Sampai saat ini, dengan ketidakberdayaan saya, semua orang pada saat itu mengatakan, mau jadi apa kamu? Cuma lulus SMP, sulit agak diopo. Tapi Tuhan katakan, kamu jadi seperti yang aku mau. Dengan segala kelebihan dan kekurangan saya manusiawi, saya merawat hati, saya menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan turut campur tangan dalam hidup saya. Tuhan mau jadikan aku kayak apa? Tuhan mau jadikan aku seperti apa? Tapi Tuhan bilang, aku akan menjadikanmu seperti gambaranku, anakku. Bukan gambaran tetanggamu, bukan gambaran sebelahmu, bukan gambaran saudaramu, bukan gambaran musuhmu, bukan musuh-musuh ayahmu. Namaku hancur di kota ini. Semua orang mengatakan, anaknya siapa? Tapi saya akan mengatakan bahwa ayahmu berharga di matamu, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan, untuk memulihkan semuanya. Bahwa apa yang kamu pikirkan itu nantinya gak akan terjadi seperti apa yang ditakutkan oleh orang. Bahwa Tuhan itu mampu melakukan dengan caranya yang ajaib dan tidak masuk akal. Kamu melihat aku di sini, siapa aku, Tuhan? Berkedip pun aku tak mampu tanpamu. Tapi kasih Tuhan mengajarkan kepadaku, kamu jangan pernah merasa sebagai siapa-siapa.
Kalau Tuhan sudah berkehendak, yang mustahil sekalipun akan terjadi. Kalau kamu merasa dirimu mampu, tapi Tuhan katakan selesai hari ini, apa yang kamu miliki Tuhan ubahkan lebih cepat daripada membalikan telapak tangan. Seperti yang aku alami dalam industri fashion, aku habis, tapi aku tidak jatuh karena Tuhan mengangkat aku. Begitu banyak di tempat ini, Bapak Ibu tidak mendengar apa yang mereka katakan di telingaku, betapa mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan persaudaraan, kehilangan anak, kehilangan cucu, kehilangan keluarga. Itu bukan karena meninggal, tapi kehilangan satu rasa yang sudah tidak ada lagi di dalam hati ketika keluarga ini penuh dengan amarah, penuh dengan murka, tidak ada pengampunan. Saya mulai dari diri saya sendiri. Saya selalu meminta maaf. Setiap hari tidak ada satu hari pun yang saya lalui tanpa minta maaf. Sampai detik ini, sampai saya berada di tempat ini, yang saya lakukan setiap hari adalah minta maaf. Kalau waktu tiba, aku tahu aku harus pulang. Kalau Bapak Ibu sekalian saat ini masih berada di tempat ini, Tuhan memberikan kesempatan baik kepadamu, kepadaku, dan kepada kita semua untuk belajar memahami bahwa hari kemarin luka yang kemarin itu adalah masalah kemarin. Hari ini adalah hari baru dan kita perlu Tuhan. Kami mencari
bekerja di tempat ini, mengurapi setiap hati Tuhan, menjamah setiap kehidupan kami Bapa. Mengalirlah Engkau, Roh Kudus, memenuhi hidup kami. Kalau kemarin Tuhan mampu memulihkanku, Dia hadir malam hari ini juga untuk memulihkan kita semua yang percaya di tempat ini.
untuk tidak melogika apapun yang terjadi atas logika pikiran kita, tetapi kita percaya bahwa pelepasan akan apa yang kita pikirkan adalah melepaskan seluruh belenggu-belenggu duniawi dan kita kembalikan kepada kuasa ilahi yang sempurna, yang hanya Tuhan sendiri bisa lakukan untuk memulihkan setiap kita yang percaya malam hari ini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin seperti apa yang dialami oleh hidup saya. Setiap hari, setiap detik adalah pemulihan. Setiap menit adalah kesempatan. Dan setiap jam adalah harapan. Seperti juga pada malam hari ini, harapan demi harapan yang ada di dalam hati kami, seperti harapan juga yang ada di dalam hatiku, yang masih menjalani sebuah terapi hati untuk mengasihi dengan penuh cinta kasih tanpa syarat. Inginku, hatiku, cintaku, luka-lukaku, kekecewaanku yang rasanya tidak mungkin bisa pulihkan. Tapi malam hari ini kita belajar untuk memahami rencana Tuhan, bahwa kehebatan kita, suara kita, kepandaian kita, jabatan kita, keuangan kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita saat ini hanya bersifat sementara dan bukan kekal. Namun malam hari ini kita menyadari bahwa kuasa Tuhan itu hadir di tempat ini, mengalir Roh Kudus di tempat ini, dan begitu banyak perkara yang terjadi, tapi kami yakin setiap perkara itu hadir atas izin Tuhan, dan setiap masalah itu hadir sepaket dengan jalan keluar. Amin.